Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aspi Ulfasanto Putri, program studi pendidikan fisika akan menjelaskan mengenai pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Nah, pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pada saat ini, bumi menghadapi pemanasan yang cepat, sehingga oleh para ilmuwan dianggap hal ini terjadi disebabkan oleh aktivitas manusia. Penyebabnya terjadi pemanasan global, yaitu salah satunya adalah efek rumah kaca dan gas rumah kaca. Nah, proses efek rumah kaca itu seperti apa? Nah, proses efek rumah kaca itu, sinar matahari menyimpan energi. Saat sinar matahari mengenai bumi, bumi akan menjadi panas. Sebagian energi panas tersebut oleh bumi dipantulkan kembali ke atmosfer sebagai gelombang panas yang berupa sinar inframerah. Lalu, dalam atmosfer, sinar inframerah ini diserap oleh berbagai molekul gas, sehingga suhu atmosfer itu naik. Kenaikan suhu atmosfer inilah yang disebut efek rumah kaca, dan gas-gas dalam atmosfer yang menyerap gelombang panas itu disebut gas rumah kaca. Nah, selain gas CO2 yang dapat menimbulkan efek rumah kaca adalah belerang dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, dan gas metana dan klorofluorokarbon. Nah, penyebab efek rumah kaca itu apa sih? Penyebab efek rumah kaca yang utama adalah itu pemanasan global adalah emisi karbon dioksida sebagai efek rumah kaca dari aktivitas manusia. Nah, semakin banyak gas panas yang diproduksi oleh manusia, semakin banyak pula panas yang terperangkap oleh atmosfer untuk dipantulkan kembali ke bumi. Nah, apa aja sih dampak pemanasan global? Dampak pemanasan global itu, yang pertama bisa mencairnya es di kutub. Yang kedua, meningkatnya level permukaan laut. Nah, yang ketiga ini perubahan iklim cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Aspi yang sudah dijelaskan untuk yang pertama. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi efek rumah kaca, kemudian energi alternatif, kesepakatan negara-negara internasional, dan kebijakan unik perusahaan terhadap pemanasan global. Dan untuk yang terakhir, nanti saya akan suguhkan sebuah video ilustrasi. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang solusi efek rumah kaca. Yang pertama, yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Artinya, kita harus berupaya menekan angka kelajuan pembakaran bahan fosil, seperti menggunakan transportasi umum, lebih ke energi alternatif yang digunakan. Dan yang kedua, menggunakan energi alternatif. Menggunakan energi alternatif sangatlah disarankan, tapi jangan lupa untuk menggunakannya sesuai kebutuhan. Yang ketiga, tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Karena hal ini akan berakibat pada keseimbangan udara di bumi. Jika hutan makin sedikit, pemanasan akan semakin cepat lajunya. Yang keempat, melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi adalah upaya untuk menanam kembali pohon yang sudah ditebang atau mengganti pohon tua dengan pohon yang baru agar dapat bertahan hidup lebih lama. Yang kelima, melakukan penghematan listrik. Hemat listrik tentunya sudah menjadi kebijakan publik atau pemerintahan di Indonesia seperti sekarang. Apalagi sekarang menggunakan token listrik agar lebih hemat. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, tidak menggunakan alat-alat yang menghasilkan gas CFC. Nah, contoh alat yang menghasilkan gas CFC adalah kulkas, AC, parfum, dan benda elektronik lainnya. Nah, boleh saja sih kita menggunakannya, akan tetapi jangan berlebihan atau sesuai kebutuhan. Dan selanjutnya yaitu energi alternatif. Energi alternatif pada saat ini telah ditemukan seperti panas bumi,
angin, air, biogas, dan lain-lain. Energi alternatif merupakan sebuah istilah untuk semua energi yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar yang berasal dari fosil atau hidrokarbon. Penggunaan energi jenis ini dapat mengurangi kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi atau pemanasan global dalam penggunaan bahan bakar hidrokarbon. Contohnya adalah energi panel surya. Nah, sering kita jumpai pada saat ini juga seperti di stopan atau lampu merah, banyak sekali panel surya yang terpasang pada lampu merah bertujuan untuk mengurangi penggunaan listrik atau penghematan listrik, yaitu dengan menggunakan panel surya. Dan selanjutnya yaitu dampak energi alternatif. Dampak energi alternatif dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif energi alternatif adalah dapat terus-menerus digunakan dan tidak akan habis sehingga menjamin kebutuhan manusia yang meningkat, yang pastinya ramah lingkungan. Dan yang kedua, yaitu dampak negatifnya adalah memerlukan lahan yang luas, seperti panel surya yang memerlukan lahan yang luas, kemudian mengganggu ekosistem seperti kincir angin yang mengganggu populasi burung, atau mungkin nanti saja dapat tertarik oleh kincir tersebut dan mati, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya itu kesepakatan negara-negara internasional. Pada masa revolusi industri, sebuah barang dapat diproduksi secara cepat dan banyak, serta sebuah barang dapat berpindah dengan cepat. Namun dalam hal ini, kita tidak melihat akibatnya, yaitu emisi karbon gas semakin meningkat. Hingga akhirnya, negara-negara di dunia membuat sebuah kesepakatan seperti Paris Agreement, merupakan sebuah kesepakatan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dalam upaya membatasi kenaikan suhu di bumi. Nah, sedikit saya akan menjelaskan tentang Paris Agreement. Paris Agreement adalah sebuah persetujuan dalam kerangka UNFCCC yang mengawal reduksi emisi karbon dioksida efektif yang akan mulai berlaku pada tahun 2020, yaitu pada tahun sekarang. Persetujuan ini dibuat pada Konferensi Perubahan Iklim PBB, yaitu pada tahun 2015, bertepat di Paris, Prancis. Dan yang mengikuti Paris Agreement ini sudah tercatat yaitu 15 negara, yang di dalamnya merupakan bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Dan perjanjian ini ditandatangani tepatnya pada 22 April tahun 2016. Penandatangannya terwakil 175 orang dan dirancang pada tahun 2015, tepatnya 30 November sampai 12 Desember. Kemudian selanjutnya yaitu kebijakan unik perusahaan terhadap pemanasan global. 28 perusahaan ternama di dunia merespon kampanye ajakan PBB untuk menekan perubahan iklim dan pemanasan global. Selain itu, mereka juga berambisi untuk mencapai emisi nol, paling lambat tahun 2050. Emisi gas rumah kaca harus mencapai nol pada tahun 2100. Dan kondisi ini bisa tercapai dengan konsep net zero. Apa itu konsep net zero? Menurut Environmental Protection Agency atau EPA, konsep zero net terdiri dari 3 komponen, yaitu mencapai net zero water, yaitu adalah membatasi konsumsi air, mengolah pembuangannya, dan menyalurkan kembali ke sumber yang sama. Kemudian net zero energy, menghasilkan energi terbarukan, atau yang sudah tadi saya jelaskan yaitu energi alternatif. Kemudian net zero waste, berarti mengurangi atau menggunakan kembali dan memperbaiki barang bekas dan bisa menambah nilai barang tersebut atau daur ulang. Di sini juga saya akan mencoba mencontohkan salah satu perusahaan yang mengikuti perjanjian ini. Salah satunya yaitu AstraZeneca, Banca Biolo, Dalmia Semen Ltd, Mahindra Group, Natura & Co,
SAP, Royal DSM, Levi Strauss & Co., dan masih banyak lagi. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir, saya akan menyuguhkan sebuah video ilustrasi tentang efek rumah kaca. Silakan untuk menyaksikan. Proses terjadinya efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2, metana, nitros oksid, ozon, dan beberapa bahan kimia buatan seperti CFC di atmosfer bumi. Gas CO2 sendiri disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, sepeda motor, dan mesin-mesin industri. Lalu, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? 1. Sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. 2. Sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. 3. Panas dari bumi kembali terpancar ke angkasa. 4. Panas yang dipancarkan ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. 5. Aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pembukaan lahan pertanian dengan dibakar, juga meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Keenam, akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat yang menyebabkan pemanasan global. Baik, sekian presentasi dari saya Akmal Erla Maulana dan Aspi Ulpa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.